Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya, tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1293. Pedang bangkit. Mendengar perkataan saudari ketiga, Ye Guan juga merasakan aura yang berbahaya. Ia menoleh dan melihat seorang pria perlahan berjalan keluar dari ruang dan waktu yang terkoyak tidak jauh dari sana. Pria itu memegang tombak, mengenakan baju besi, dan matanya ditutupi kain hitam. Baju zirah di tubuhnya bersinar dengan cahaya perak dingin. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Bahannya seperti kristal es, dan permukaannya sehalus cermin. Baju zirah itu bersinar dengan cahaya dingin, seperti gelombang baja besar di bawah sinar bulan. Tombak di tangannya berwarna gelap seluruhnya, dan ujungnya berwarna merah darah. Ye Guan berbalik dan menghadap pria misterius yang telah berjalan keluar, matanya tenang. Tepat pada saat itu, seorang pria tiba-tiba berjalan mendekatinya. Itulah 8 tua. Ye Guan menoleh ke arah lelaki di sampingnya, Mina. Lao Ba menoleh dan menatap Ye Guan, lalu mengangguk sedikit. Orang ini juga seorang pemberontak. Dia berasal dari alam Tianmu kita. Namanya Si Ying, dan dia adalah orang kuat dari era yang sama dengan saudara keduaku. Ye Guan sedikit terkejut. Dari era yang sama dengan saudara keduaku. Lao Ba mengangguk dan berkata, "Kamu pergilah membantu saudari ketiga dan yang lainnya. Aku akan melakukan ini." Ye Guan berkata, "Mina, aku bisa melakukannya." Lao Ba menoleh dan menatap Ye Guan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum tipis dan berkata, "Tingkat kekuatan orang ini jauh lebih tinggi darimu. Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Ada terlalu banyak orang di sini. Carilah beberapa lawan yang tidak jauh berbeda dari tingkat kekuatanmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan langsung menyerbu ke arah Si Ying. Serangannya seperti semburan baja, dan momentum yang kuat menyapu semuanya dalam sekejap. Semua orang di sekitarnya merasakan tekanan yang mengerikan. Di kejauhan, Si Ying tiba-tiba maju ke depan dengan tombak di tangannya. Wah, Lao Ba benar-benar terlempar ke belakang hampir 1000 kaki. Namun Si Ying tidak mundur selangkah pun. Melihat kejadian ini, raut wajah Ye Guan menjadi muram, sedangkan orang-orang kuat di sekitarnya yang mendukung Zhu Dao menghela napas lega, karena seorang penolong besar akhirnya telah tiba. Haha, Lao Ba tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Si Ying, kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya kamu telah berlutut di jalan leluhur ini berkali-kali. Si Ying memasang ekspresi kosong di wajahnya. Ia berjalan perlahan ke arah Lao Ba sambil memegang tombak di tangannya. Pada saat ini, Lao Ba tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, dalam sekejap, ruang dan waktu di lapangan tiba-tiba terkoyak oleh gambar sisa. Di kejauhan, Si Ying menusuk dengan tombak di tangannya. Ledakan, kali ini, pria dan monster itu mundur dengan keras pada saat yang sama. Dan begitu Lao Ba berhenti, dia bergegas menuju Si Ying lagi. Metode serangannya sangat sederhana. Hanya meninju dengan keras, tanpa gerakan yang aneh. Dengan kekuatan yang kuat dan mendominasi, setiap pukulan akan mengguncang langit dan bumi. Melihat bahwa Lao Ba mampu menghadapi Si Ying, Ye Guan mundur kembali ke pintu masuk alam makam surgawi. Pada saat ini, saudari ketiga juga datang ke sisinya, sementara Lao Liu dan yang lainnya menyeret mayat-mayat pemberontak itu. Saudari ketiga memandang orang-orang di langit, Huang Gutian dan yang lainnya. Kita harus menghentikan mereka untuk sementara waktu. Ye Guan mengangguk. Oke, kakak ketiga menoleh ke arah Ye Guan dan tersenyum.
Apakah kamu takut? Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku tidak takut. Kakak ketiga mengangguk. Oke, di langit, Huang Gutian dan yang lainnya tiba-tiba menukik turun dan bergegas menuju Ye Guan dan saudari ketiga lagi. Ye memandang ke arah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang berlari ke arahnya, dan dia tiba-tiba tertawa. Kakak ketiga bertanya, apa yang kamu tertawakan? Ye Guan tersenyum dan berkata, senang rasanya bertarung berdampingan dengan kakak laki-lakiku dan 3 saudara perempuanku. Kakak ketiga tersenyum dan berkata, kamu tidak akan merasa lebih baik nanti. Ye Guan tertawa, kakak ketiga, aku pergi dulu. Sambil berbicara, dia melangkah maju. Bersamaan dengan langkah ini, 3 jenis kekuatan garis keturunan tiba-tiba melonjak dari tubuhnya ke langit. Dalam sekejap, aura Ye Guan melonjak liar. Melihat pemandangan ini, mulut saudari ketiga sedikit melengkung. Aku tahu anak ini bisa hidup berdampingan dengan anjing laut itu. Saat ketiga kekuatan garis keturunan itu muncul, Ye Guan telah berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit, langsung menuju ke arah ratusan ribu orang kuat. Tidak ada ketakutan di matanya, yang ada hanya kegilaan. Sang pemimpin, Huang Gutian, menatap Ye Guan yang tengah berlari ke arahnya dan berkata dengan suara yang galak, hadapi orang ini terlebih dahulu. Selagi dia bicara, dia dan orang-orang kuat dari klan kekaisaran kuno di belakangnya bergegas menuju Ye Guan. Ye Guan menatap Dao Huang Gutian yang memimpin. Sasarannya adalah Huang Gutian ini. Saat dia mendekati Huang Gutian ini, dia akan langsung menggunakan pedangnya untuk menentukan hidup dan mati. Dengan berkah niat pedang ketertiban dan kekuatan 3 garis keturunan, kekuatan pedangnya langsung meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Saat melihat Ye Guan memamerkan keterampilan pedangnya, wajah Huang Gutian berubah drastis. Dia tidak menyangka Ye Guan tiba-tiba akan memamerkan keterampilan pedang yang mengerikan seperti itu pada saat ini. Dia terkejut dan sedikit bingung. Tetapi dia segera menenangkan pikirannya, mengepalkan tangan kanannya, lalu melemparkan tinju Kaisar Huanggu. Dia juga mengerahkan seluruh kekuatannya untuk pukulan ini. Wah, begitu tinju dan pedang itu bersentuhan, cahaya tinju dan cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba meledak, dan gelombang kejut yang dahsyat itu langsung mengguncang langit kuno. Dia mundur puluhan ribu kaki sebelum berhenti, dan begitu dia berhenti, seluruh lengan kanannya benar-benar meledak secara langsung. Huang Gutian merasa ngeri. Di kejauhan, Ye Guan dikepung oleh sekelompok orang kuat dari klan kekaisaran kuno dan terhempas kembali ke pintu masuk alam makam surgawi. Jika dia bertarung sendirian, tentu saja dia tidak akan kalah dari siapapun dari klan kekaisaran kuno. Tetapi dia tidak akan mampu menahan serangan kelompok dari pihak lain. Saat Ye Guan berhenti, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Dan pada saat berikutnya, aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menyapu ke arahnya. Melihat ini, ekspresi Ye Guan menjadi ganas. Tepat saat dia hendak menyerang, saudari ketiga tiba-tiba muncul di depannya. Kemudian, dia dengan lembut mengangkat tangan gioknya, dan dalam sekejap, ribuan kaki pilar cahaya rune melesat dari lapangan. Hanya dalam sekejap, beberapa orang kuat terkemuka langsung dihancurkan oleh pilar cahaya rune ini. Namun, hal ini tidak membuat orang-orang kuat itu takut, tetapi malah membangkitkan keganasan mereka. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju pintu masuk alam makam langit itu satu demi satu. Segera, pilar-pilar cahaya rune itu mulai hancur. Ketika beberapa orang kuat hendak menyerbu ke alam makam langit itu,
cahaya pedang tiba-tiba muncul dari tanah dan menebas ke arah orang-orang kuat itu dengan ganas. Orang yang mengambil tindakan adalah Ye Guan. Ye Guan langsung menyerbu ke arah kerumunan, mengayunkan pedang King Xuan di tangannya dengan panik. Saat ini, kekuatannya telah pulih sepenuhnya. Selain itu, dia memegang pedang King Xuan di tangannya. Oleh karena itu, jika seorang pria kuat biasa dikunci olehnya, dia akan terluka atau mati. Di sisi lain, saudari ketiga menjaga pintu masuk ke alam makam surgawi. Di bawah kendalinya, pilar cahaya rune terus menjulang ke langit, berdesakan rapat, dan setiap pilar cahaya rune membawa kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia. Tapi apa yang bisa dilakukan? Pihak lain punya terlalu banyak orang. Jika ratusan ribu orang kuat menyerang bersama, seberapa mengerikankah itu? Kekuatan yang luar biasa itu menyapu ke bawah, dan dalam waktu kurang dari sesaat, pilar-pilar cahaya rune itu lenyap sepenuhnya. Beberapa di antaranya melesat langsung menuju dunia makam. Melihat ini, saudari ketiga sedikit mengernyit, dan saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia berubah menjadi tirai cahaya rune yang membumbung ke langit. Dalam sekejap, tirai cahaya rune sepanjang puluhan ribu kaki menghalangi pintu masuk ke alam makam surgawi. Dan di tengah-tengah tirai cahaya rune, saudari ketiga membentuk segel dengan tangannya, dan rune terus-menerus mengalir keluar dari tubuhnya, lalu berkumpul di tirai cahaya rune di sekelilingnya. Di lapangan, ratusan ribu orang kuat dengan panik membombardir tirai cahaya yang menghalangi pintu masuk ke alam makam langit. Saudari ketiga terus melepaskan rune, tetapi wajahnya perlahan-lahan menjadi pucat. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menyerbu ke arah ratusan ribu orang kuat dengan pedang. Dia harus berbagi sebagian tekanan untuk saudara perempuannya yang ketiga. Pada saat ini, monster besar tiba-tiba menyerbu ke arahnya dengan ganas. Itu adalah Star Moving AP. Ketika pedang itu mengenainya, Ye Guan tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan. Tetapi pada saat berikutnya, dia langsung melepaskan niat pedang dan kekuatan pedangnya. Niat pedang dan kekuatan pedang yang kuat secara langsung menekan balik tekanan tersebut. Pada saat yang sama, Ye Guan juga memegang pedang dan membunuh kera pemindah bintang dengan ganas. Wah, cahaya pedang sepanjang 1000 kaki menebas kera penggerak bintang dengan ganas. Cahaya pedang itu hancur, dan kera penggerak bintang itu meraung, lalu mundur dengan keras. Pedang itu langsung membelah kulit dan dagingnya, dan darah menyembur keluar dari retakan seperti air mancur, yang sangat spektakuler. Namun kekuatan Tai Xuan Yu dan sekelompok orang kuat lainnya langsung membuat Ye Guan kewalahan. Ledakan, area di mana Ye Guan berada langsung hancur, dan tepat ketika semua orang mengira Ye Guan telah terbunuh, cahaya pedang tiba-tiba muncul lagi. Itu Ye Guan. Pada saat ini, cahaya keemasan samar terpancar dari tubuh Ye Guan. Master Ta melangkah maju dan memblokir sebagian besar kekuatan untuknya. Tower Master saat ini masih sangat mumpuni. Melihat Ye Guan tidak mati, wajah orang-orang kuat di lapangan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Setelah Ye Guan membunuh seorang ahli alam Sundao dengan satu pedang, dia ingin menyerang lagi. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat bahwa saudara perempuan ketiganya sedang dikepung oleh banyak ahli. Tirai cahaya rune yang dia buat telah menjadi sangat ilusi. Tidak hanya itu, wajahnya sepucat kertas. Ada terlalu banyak orang kuat di pihak Sundao. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Ta." Xiao Ta berkata, "Kamu?" Ye Guan berkata, "Cepat pergi." Menara kecil itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan melesat keluar. Dalam sekejap mata, menara itu tiba di depan saudari ketiga.
Kemudian sinar cahaya keemasan menutupi pilar cahaya rune. Dengan bantuan menara kecil itu, saudari ketiga merasa jauh lebih rileks saat ini. Di kejauhan, Tai Xuan Yu dan sekelompok orang kuat dari klan Tai Xuan menatap Ye Guan. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan dengan panik mendesak darah gila dan niat pedang di tubuhnya. Saat berikutnya, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergegas ke arahnya. Ye Guan tiba-tiba meraung, pedang terangkat, ledakan. Dalam sekejap, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang merah darah yang membubung ke langit. Orang-orang kuat yang menyerbu ke arah Ye Guan semuanya ketakutan. Tetapi pada saat ini mereka tidak bisa mundur. Jadi mereka hanya bisa menggigit peluru dan terus maju. Ledakan-ledakan, di antara langit dan bumi, terdengar ledakan-ledakan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua lampu pedang hancur, dan Ye Guan juga terlempar ribuan kaki jauhnya oleh kekuatan gabungan semua orang. Tepat saat dia hendak jatuh, rantai cahaya rune langsung menguncinya, dan dalam sekejap, dia ditarik kembali ke sisi saudari ketiga. Darah mengucur dari sudut mulut Ye Guan dan dia tampak sangat menderita. Pada saat ini, ratusan ribu pria kuat bergegas menuju kakak beradik itu. Kakak ketiga memegang tangan Ye Guan dan berkata, berdiri di belakangku, Sambil berkata demikian, dia menarik Ye Guan ke belakangnya. Bab 1294. Mari kita lihat siapa yang memiliki lebih banyak orang. Setelah menarik Ye Guan di belakangnya, saudari ketiga perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ratusan ribu pria kuat yang bergegas ke arahnya. Dia perlahan menutup matanya dan membentuk segel tangan aneh dengan kedua tangannya di depan dadanya. Tiba-tiba, tanda emas samar muncul di antara kedua alisnya. Ketika kedua lelaki kuat itu menyerbu ke depannya dan Ye Guan, dia tiba-tiba membuka matanya, membentuk segel dengan kedua tangannya, dan mendorongnya ke depan dengan ganas, hancurkan. Ledakan, dalam sekejap, tirai cahaya rune di belakangnya tiba-tiba berkumpul menjadi kata, Lo. Kata, Lo, membubung ke langit dan meledak tepat setelah mencapai cakrawala. Dalam sekejap, miliaran pilar cahaya rune meledak darinya. Beberapa pria kuat yang berada di depan tidak dapat menghindar tepat waktu dan hancur di tempat. Gelombang kejut dari kata, Lo, benar-benar memaksa pria kuat yang tersisa untuk mundur dengan keras. Di antara mereka, hampir 100 pria kuat yang tubuh dan jiwanya meledak setelah mereka berhenti. Setelah Tai Xuan Yu dan yang lainnya berhenti, mereka menatap saudari ketiga di kejauhan dengan wajah tak percaya. Mereka merasa ngeri dalam hati bahwa kekuatan wanita ini sungguh luar biasa. Kakak ketiga tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan seberkas cahaya rune jatuh langsung ke telapak tangannya, yang merupakan kata, hukum. Wajah saudari ketiga berubah sedikit pucat, tetapi matanya penuh semangat juang. Semua pria kuat menatap wanita di depan mereka dengan ketakutan di mata mereka, dan untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang berani menyerang lagi. Ye Guan, yang berada di belakang saudari ketiga, memanfaatkan kesempatan itu untuk menyembuhkan lukanya. Ia pulih dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, ia telah pulih 60 hingga 70%. Sambil menyembuhkan diri, Ye Guan melirik ke kanan, di mana medan pertempuran antara Bage dan Na Xiying berada. Pada saat ini, Bage dan Na Xiying telah memasuki ruang dan waktu yang istimewa. Pertarungan antara keduanya sangat sengit, dan setiap pertarungan akan menyebabkan galaksi bergetar hebat. Untuk saat ini,
tidak satu pun dari mereka dapat berbuat apapun terhadap yang lain. Ye Guan menatap Tuan Sangchang dan yang lainnya lagi. Pada saat ini, Tuan Sangchang dan yang lainnya telah ditahan oleh mayat-mayat pemberontak itu dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Kekuatan tempur mayat-mayat pemberontak itu sangat ganas, dan mereka tidak takut mati dan bertarung dengan sangat ganas. Tuan Sangchang dan lainnya telah ditekan. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke dalam kehampaan. Saat ini, dia sudah bisa merasakan jalur leluhur. Dia tahu bahwa leluhur ini kemungkinan besar mempunyai semacam kartu tersembunyi. Terlebih lagi, Kaisar Dewa Penciptaan dan Kaisar Fan Zhao dari kuil penciptaan tidak muncul. Ini tidak normal. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan menarik napas dalam-dalam. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, penguasa Jiuzhu melihat ke sisi lain dunia dan mengerutkan kening. Di sisi lain dunia, sisi lain waktu dan ruang secara bertahap menjadi ilusi. Dia tahu bahwa biksu tua itu tidak akan sanggup menahan Kaisar Jun terlalu lama. Dan begitu Kaisar Jun berhasil lolos, dengan kekuatannya yang mengerikan, dia bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Penguasa Jiuzhu menarik kembali pandangannya dan segera berkata, "Bunuh." Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh penguasa Jiuzhu, Tai Xuanyu dan Huang Gutian menatapnya. Penguasa Jiuzhu berkata dengan tenang, "Pada saat ini, jika kamu masih ingin menahan diri dan gagal menggunakan kekuatan penuhmu, kamu akan menanggung akibatnya." Sambil berbicara, penguasa Jiuzhu melirik mereka dan berkata, "Jangan bicara tentang leluhur. Semuanya, jika para pemberontak ini tidak mati hari ini, bisakah kalian menahan balas dendam mereka di masa depan?" Mendengar perkataan Lord Jiuzhu, wajah Tai Xuanyu dan Huang Gutian menjadi gelap. Mereka memang tidak berusaha sekuat tenaga. Lagi pula, mereka tidak ingin bertarung di sini. Namun sekarang setelah mendengar perkataan Lord Jiuzhu, mereka menyadari bahwa saat ini, mereka dan para pemberontak ini sudah berada dalam situasi hidup dan mati. Jika para pemberontak ini tidak mati hari ini, mereka akan membalas dendam di masa mendatang. Siapa yang bisa melawan mereka? Memikirkan hal ini, Huang Gutian, Tai Xuanyu dan yang lainnya semuanya tampak muram. Mereka memandang saudari ketiga di kejauhan dan berkata, "Bunuh." Membunuh. Begitu mereka selesai berbicara, mereka berdua memimpin semua orang untuk bergegas menuju saudari ketiga dan Ye Guan. Saat ini adalah pertarungan hidup dan mati, tidak ada jalan lain. Melihat seseorang memimpin serangan, orang-orang kuat lainnya juga bergegas keluar bersama-sama. Beberapa ingin melarikan diri tetapi tidak berani. "Kamu pasti bercanda. Zhu Dao sedang melihat tepat di atas kepalamu. Jika kau lari sekarang, leluhur ini akan mempersulitmu. Siapa yang dapat menahannya?" Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah membunuh pemberontak ini. Kali ini, tak seorang pun menahan diri dan mengerahkan kemampuan terbaik mereka. Huang Gutian dan Tai Xuanyu, yang berada di garis depan, memiliki aura terkuat. Saat mereka menukik turun, mereka seperti dua planet yang jatuh dengan kecepatan tinggi. Ruang dan waktu dimanapun mereka lewat tidak dapat menahannya dan dimusnahkan inci demi inci. Merasakan tekanan yang mengerikan, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Dia hendak melangkah maju, tetapi dihentikan oleh saudara perempuannya yang ketiga. "Kemarilah, saudari." Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, kata "hukum" di tangannya tiba-tiba berubah menjadi tirai tipis puluhan ribu kaki di antara dia dan sekelompok pria kuat.
Pada saat ini, Huang Gutian dan yang lainnya telah bergegas mendekat dengan ganas. Ledakan-ledakan, tiba-tiba, ledakan mengerikan terdengar di antara langit dan bumi. Kekuatan mengerikan terus membombardir tirai cahaya rune. Setelah beberapa saat, tirai cahaya rune mulai menjadi ilusi. Meskipun saudari ketiga sangat kuat, jumlah lawannya terlalu besar, dan mereka semua bertarung mati-matian pada saat ini. Jadi tirai cahaya rune miliknya tidak dapat menahannya sama sekali. Melihat tirai cahaya runenya semakin lama semakin samar, saudari ketiga tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya. Bangun! Di telapak tangan kirinya, rune emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat ke langit, lalu berkumpul di tirai cahaya seperti sungai. Setelah masuknya rune emas ini, tirai cahaya berangsur-angsur mengembun. Tetapi ekspresi saudari ketiga menjadi semakin pucat. Jelas, konsumsinya terlalu besar. Melihat pemandangan ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Ta." Saat suara itu jatuh, cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit dan langsung menutupi tirai cahaya itu. Dengan munculnya cahaya keemasan Guru Ta, kekuatan yang harus ditanggung tirai cahaya rune itu tiba-tiba berkurang banyak, dan saudari ketiga juga merasa lega dan rileks. Namun, Ye Guan dan ketiga saudara perempuannya masih tampak serius, karena Huang Gutian, Tai Xuan Yu dan yang lainnya masih menyerang tirai cahaya itu dengan ganas. Di bawah pengepungan mereka yang ganas, kedua tirai cahaya itu berangsur-angsur menjadi ilusi lagi. Ye Guan menatap tirai cahaya rune dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakak ketiga, kita tidak bisa bertahan lama seperti ini." Kakak ketiga mengangguk pelan. Ia menatap orang-orang kuat di langit yang dengan panik mengepung tirai cahaya dan berkata, "Kembalilah ke makam surgawi dan berada di samping kakak." Ye Guan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kakak ketiga menoleh ke arah Ye Guan dan berkata, "Patuhlah." Ye Guan berkata dengan serius, "Kakak ketiga, aku tidak cacat, aku masih bisa bertarung." Kakak ketiga menatap Ye Guan dan berkata, "Begitu dua tirai cahaya ini rusak, orang-orang itu akan menyerbu. Apa kamu tidak takut?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jika aku takut, aku tidak akan berdiri di sini." Kakak yang ketiga tersenyum manis. Baiklah, kalau begitu kamu ikut aku." Ye Guan mengangguk. "Oke." Kakak ketiga menoleh dan menatap langit. Sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Yang sebenarnya dia khawatirkan bukanlah orang-orang kuat di depannya, tetapi leluhurnya. Kali ini Zhu Dao sedikit tidak normal, seperti Kaisar Jun. Dia juga merasa gelisah pada saat ini. Di bawah pengepungan Huang Gutian dan lainnya, kedua tirai cahaya itu menjadi semakin ilusi. Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Wah, aku tidak tahan lagi." Meskipun sangat kuat, namun bukan berarti tak terkalahkan. Tidak dapat menahan serangan bertubi-tubi dari orang-orang kuat ini. Ye Guan menatap langit kuno yang paling kuat di langit. "Tuan Menara, tolong aku." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan melesat ke langit. Sementara Ta Ye juga berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Huang Gutian, yang hendak menyerang, tiba-tiba melihat cahaya pedang datang ke arahnya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Pertarungan sebelumnya dengan Ye Guan telah membuatnya menyadari kengerian pedang Ye Guan. Pada saat ini, melihat Ye Guan datang ke arahnya dengan pedang, dia secara tidak sadar ingin mundur. Tetapi kemudian dia ingat bahwa di belakangnya ada anggota klan Kaisar Huanggu. Jika dia mundur, orang-orangnya sendiri tidak akan dapat menghalangi pedang Ye Guan. Dia dengan tegas memilih untuk berhadapan langsung dengan Ye Guan. Mengepalkan tangannya,
lalu menghancurkan cahaya pedang yang datang ke arahnya. Dengan kedua tangan memukul ke bawah, niat tinju yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar seperti guntur, bertabrakan dengan cahaya pedang dengan cara yang paling dahsyat. Ledakan, tinju dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur pada saat yang sama, dan Huang Gutian langsung dikejutkan oleh kekuatan Ye Guan dan mundur dengan keras. Dan pada saat dia mundur, sebuah pedang tiba-tiba muncul di depannya seperti guntur. Pupil mata Huang Gutian tiba-tiba mengecil dan wajahnya pucat. Dia sama sekali tidak bisa menahan pedang ini. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Guan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia ada di level tertinggi, namun dia tidak dapat mengalahkan pendekar muda ini. Saya merasa marah dan sedikit malu pada saat yang sama. Ini adalah penghinaan yang sangat besar. Tepat ketika Huang Gutian hampir mati di bawah pedang Ye Guan, sebuah tangan hitam raksasa tiba-tiba menerobos ruang dan waktu dan langsung meraih pedang King Xuan milik Ye Guan. Namun dalam sekejap, pedang King Xuan menghancurkan tangan hitam raksasa itu. Namun, saat ini, Huang Gutian telah menemukan kesempatan yang tepat untuk mundur ribuan kaki jauhnya. Ketika Huang Gutian berhenti, dia masih dalam keadaan kaget dan berkeringat dingin. Pada saat itu, dia hampir mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Ye Guan merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Dia mendongak dan melihat seorang pria parubaya berdiri di samping Huang Gutian. Itu adalah Tai Xuan Yu. Huang Gutian menoleh ke arah Tai Xuan Yu dan berkata penuh terima kasih, "Saudara Yu, terima kasih." Kalimat ini datang dari lubuk hati saya. Tai Xuan Yu berkata dengan tenang, "Sekarang kita harus bekerja sama untuk membunuh pencuri itu bersama-sama." Huang Gutian mengangguk. Benar, sebelumnya, kedua suku mereka merupakan musuh bebuyutan dan selalu bertempur. Tetapi seperti yang dikatakan Tai Xuan Yu, pada saat ini, mereka adalah komunitas yang memiliki kepentingan yang sama, dan seharusnya bersatu serta mengarahkan senjata mereka keluar. Tai Xuan Yu tiba-tiba berkata, "Tidak perlu melawannya sendirian. Ayo kita maju bersama." Sambil berbicara, dia dan orang-orang kuat dari klan Tai Xuan di sampingnya bergegas menuju Ye Guan bersama-sama. Dan atas sinyal Huang Gutian, orang-orang kuat klan Huanggu juga bergegas menuju Ye Guan. Huang Gutian mencibir, "Satu lawan satu, di era ini, siapa yang punya lebih banyak orang adalah yang terpenting." Setelah mengatakan ini, dia merasa jauh lebih baik. Kalah dalam duel bukanlah hal yang memalukan. Tetapi tidak mendapat bantuan adalah hal yang memalukan. Bersambung.